Saudara jemaat Tuhan, terimalah firman Tuhan untuk pagi hari Jumat 4 Juni 2021 ini untuk menguatkan kita dalam melakukan pekerjaan kita hari ini. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku India KBP nomor 750 ayat 1, Tuton dikon o Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1. Miktan dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sairamuti ma'au ali di bata ai marhabosan tuho doa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini mungkin hanya saudara yang tahu dengan Tuhan kita. Mungkin pergumulan itu menjadi berat apabila orang lain mengetahuinya, atau barangkali orang tidak akan mengerti dan tidak akan pernah memahami persoalan yang saudara hadapi saat ini. Sehingga saudara ingin memendamnya, saudara ingin supaya orang lain tidak perlu tahu. Saudara tidak ingin direndahkan karena saudara punya masalah dalam kehidupan saudara. Saudaraku, ada banyak hal yang mungkin sedang kita jalani, melanjutkan pergumulan, sakit penyakit dan masalah yang belum selesai. Pertanyaannya, sampai kapan kita mampu bertahan dengan semua pergumulan yang sedang kita hadapi? Biarlah kita berlagak seperti tidak ada masalah. Kita sedang baik-baik saja. Benarkah kita baik-baik saja dan tidak sedang menanggung beban? Dan jiwa kita tidak sedang tertekan? Tetapkah kita menebar senyum dan berlagak kita baik-baik saja? Apakah kita akan tetap menunjukkan sukacita padahal batin kita sedang tertekan? Batin kita sedang terguncang? Saudaraku, saat ini yang hendak diajarkan firman Tuhan bagi kita saat ini adalah bagaimana menempatkan iman dalam realita kehidupan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Bagaimana sukacita kita yang bertuhan itu berdampak pada kita menghadapi kehidupan ini. Maka firman Tuhan ingin mengatakan pada kita saat ini
bahwa kita harus tetap bersuka cita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya jika di dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 kita diajar, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya di situ bahwa kita bukanlah orang beriman yang tergantung pada cuaca. Kita hidup dalam Tuhan, bukan melihat situasi dan kondisi. Sebab bisa saja kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan hanya ketika menghadapi pergumulan, atau bahkan sebaliknya, hanya ketika kita mendapatkan berkat. Namun kebalikannya juga, bisa kita menjadi jauh dari Tuhan karena pergumulan yang berat, atau sebaliknya karena kita mendapat kebahagiaan sampai akhirnya lupa kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini bisa membuat iman kita mati, tetapi sebaliknya dapat membuat iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 kita melihat, bergembiralah akan hal itu. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maka Rasul Petrus mengingatkan kita, walau apapun yang sedang kita hadapi, tetaplah kita untuk mengasihi Tuhan. Tetap kita melakukan kehendak Tuhan. Sebab suka dan duka akan dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan, tidak lagi kita katakan, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Tetapi sebaliknya katakanlah, sebagaimana pemazmur mengatakan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jika kita mau menyederhanakan ayat ini, kita akan katakan, jika aku harus menghadapi ini, jagalah aku ya Allah. Engkau harus tetap ada di kananku dan berada di depanku. Iman kepada Tuhan adalah harta kita yang paling berharga. Hanya iman yang dapat membuat kita bersuka cita dalam segala hal. Sekalipun kita harus berhadapan dengan pergumulan berat, tetapi kita dapat bersuka cita sebab kita mengetahui bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Iman yang membuat hati tetap bersuka cita, jiwa yang bersorak-sorai, dan tubuh yang diam dan tentram. Kita dapat melihat betapa indahnya firman Tuhan dalam ayat 8 dalam Mazmur 16 ini yang mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya di situ, ketika sukacita datang, kita memandang Tuhan, dan ketika duka cita datang, kita juga memandang Tuhan. Bahwa kebaikan hanya berasal dari Tuhan, tidak dari yang lain. Bahwa tidak ada keadaan yang terbaik kita rasakan di luar Tuhan. Hidup susah dan senang bersama Tuhan adalah kenikmatan tertinggi. Sukacita dan kehidupan adalah warisan yang kekal bagi orang beriman. Diberkatilah orang yang mengandalkan iman dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Amin. Marilah kita menyambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari buku NDHKBP 745 ayat 1, Rope Haba-haba. Sungi
kunjungan dan perkunjungan. Tolong doa-doanya hidup Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pengharapan kepadamu tidak akan mengecewakan. Bahwa ketika kami memandang Tuhan, pada saat kami mengalami pergumulan hidup, kami sungguh melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa menopang dan menolong kami. Dan saat ini kami sedang bergumul dengan beban yang sangat syarat dan berat oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan naungan sayap kasih Tuhan mendekap kami, sehingga kami terlindung dan terjagai, dan Tuhanlah penolong dan penyelamat kami. Dan Engkau juga berkenan memberkati setiap pekerjaan dan rencana kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah atas firman yang telah memberi kekuatan kepada kami pada hari ini untuk kami bertambah semangat dan bertambah tenaga dan pengharapan kami untuk melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat.